Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang cara penggambaran ERD versi James Martin. Eh, di sini saya akan menjabarkan bagaimana cara menggambarkan notasi entitasnya, atributnya, relasi, dan derajat relasi berdasarkan ERD versi James Martin. Nah, sebelumnya kita sudah membahas versi Chen. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, kita lihat bahwa di dalam metode penggambaran James Martin, metode penggambaran ERD versi James Martin, maksud saya, kita hanya kenal dengan notasi entitas yang digambarkan dengan persegi panjang, kemudian yang terdiri dari dua layer seperti ini. Kemudian layer pertamanya adalah nama entitas, layer keduanya adalah daftar atribut-atribut yang dimiliki oleh si entitas. Kemudian relasinya digambarkan dengan garis lurus. Berbeda dengan versi Chen, di mana kalau di versi Chen entitasnya digambarkan dengan persegi panjang, kemudian atributnya digambarkan dengan elips untuk masing-masing atributnya, kemudian untuk relasinya digambarkan dengan diamond. Sementara kalau di James Martin kita cuma punya dua notasi, persegi panjang yang terdiri dari dua layer tadi. Yang tertulis di layer pertamanya adalah nama entitas, di layer keduanya adalah daftar atributnya. Jadi kalau misalkan atributnya agak banyak, bisa panjang ke bawah gitu ya. Kemudian untuk relasinya tidak digambarkan dengan diamond, tetapi hanya garis lurus saja. Nah, simbol ini apa? Simbol ini adalah simbol derajat relasi. Derajat relasi kalau di dalam versinya Chen itu menuliskan 1, 0 atau N di sini. Nah, ini maksudnya apa? Ini mengindikasikan N, kemudian ini mengindikasikan 0, sehingga sama saja dengan Chen. Kalau ini di Chen kita tulisnya langsung 0, N, tetapi kalau di dalam James Martin kardinalitasnya digambarkan dengan simbol yang seperti V ini adalah banyak gitu ya. Yang 0 ini adalah 0. Kemudian begitu juga untuk yang di sini satunya digambarkan dengan garis lurus saja, ini untuk simbol yang banyak. Begitu, itu notasinya. Selanjutnya kita lihat notasi relasi dan derajat relasinya. Nah, di sini relationship di dalam versinya James Martin, versi ERD James Martin ini digambarkan dengan garis dengan menambahkan connectivity-nya. Connectivity-nya bisa berupa 0, 1, atau bintang. Bintang itu maksudnya banyak di sini. Nah, hubungan antar entitas derajat relasi digambarkan dengan garis lurus seperti yang saya bilang tadi untuk menunjukkan bahwa itu derajat relasinya 1 gitu ya. Lebih kecil atau lebih besar, seperti simbol lebih kecil atau lebih besar itu untuk menunjukkan kalau relasinya N gitu ya. Kalau nantinya derajat minimumnya 0, itu kita gambarkan dengan bulatan seperti itu gitu ya. Nah, di sini notasi derajat relasinya kita lihat macam-macamnya. Yang pertama itu exactly one. Exactly one itu maksudnya pasti 1. Jadi kalau di Chen ini maksudnya 1,1 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kalau nulisnya derajat relasinya dekat dengan derajat relasinya ditulis dekat dengan entitasnya gitu ya. Ini apabila entitasnya di sebelah kanan. Begini cara penggambarannya apabila entitasnya berada di sebelah kiri. Nah, kemudian ada 0 or 1. 0 or 1 itu maksudnya derajat relasinya 0,1. 0,1. Jadi kalau di Chen kemarin kita langsung tuliskan 0,1 saja, tetapi di dalam James Martin diberikan simbol seperti ini, gitu ya. Ini menunjukkan 0,1 di mana kita lihat bahwa 1 adalah derajat maksimumnya di sini. Lihat bahwa derajat maksimum selalu dekat dengan entitasnya. Begitupun kalau misalkan 0,1 yang entitasnya berada di sebelah kiri, satunya didekatkan dengan si entitas. Kemudian more than one. More than one itu apa? More than one itu lebih dari 1, maksudnya artinya banyak gitu ya. Kita lihat bahwa ketika banyak
di sini entitasnya di sebelah kanan, cara penggambaran banyaknya seperti ini. Apabila entitasnya berada di sebelah kiri, cara penggambaran banyaknya akan seperti ini, gitu. Kemudian 0, 1, or more, maksudnya apa? Derajat minimumnya 0, kemungkinan berelasinya 1, bisa juga lebih dari 1. Jadi kalau di dalam chain kita nulisnya itu 0,n gitu ya. Tetapi kalau di dalam James Martin kita simbolkan dengan bulatan seperti ini dengan lebih kecil gitu ya. Apabila itu entitasnya berada di sebelah kanan. Apabila nanti entitasnya di sebelah kiri, cara gambarnya jadi seperti ini gitu. Jadi derajat maksimumnya yang n ini selalu dekat dengan si entitasnya. Kemudian one or more. One or more itu apa? Satu atau banyak. Jadi 1,n. Kalau di chain kemarin kita tulisnya 1,n, tetapi kalau di James Martin kita simbolkan dengan seperti ini gitu ya. Terlihat bahwa derajat maksimumnya n. Derajat maksimum selalu dekat dengan kotak. Kemudian begitu pula dengan kalau entitasnya ada di sebelah kiri, derajat maksimumnya juga selalu dekat dengan kotak. Cara penggambarannya itu seperti itu untuk IRD versi James Martin. Oke, selanjutnya ini ilustrasi. Saya mengilustrasikan derajat relasi apabila 1 ke 1. Misalkan, jadi kalau misalkan ada entitas A dengan entitas B, derajat relasinya 1 ke 1, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah satu record pada entitas A hanya berhubungan terhadap satu record pada entitas B-nya. Jadi mutlak 1. Bisa nggak berhubungan sama sekali nggak? Enggak, karena tidak ini mutlak 1,1, ini 1,1 gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada entitas rektor dan entitas universitas. Dari recordnya bisa dilihat bahwa setiap nomor induknya 018987 berelasinya sama satu record di entitas B-nya atau di entitas universitasnya. Kita lihat lagi nomor induk 019779 itu juga berelasinya dengan satu record saja di tabel atau entitas universitasnya. Kemudian record selanjutnya 012345 itu cuma berelasinya dengan satu record pada entitas B atau entitas universitasnya. Sengaja saya warnain berbeda supaya tahu bahwa setiap warna itu berelasinya sama satu warna di entitas sebelahnya. Jadi entitas rektor berelasi tepat 1 ke 1 dengan entitas universitas. Itu maksudnya. Jadi dilihatnya dari mana? Dari recordnya. Tahu derajat relasinya dilihat dari record. Seperti itu. Selanjutnya, saya mengilustrasikan derajat relasi 1 ke banyak, di mana satunya itu derajat minimumnya 1, maksimumnya 1, tertulis seperti ini. Kemudian banyaknya itu derajat minimumnya 0, maksimumnya banyak gitu ya. Nah, di sini saya ilustrasikan, misalkan kita punya entitas A dengan entitas B, di mana derajat relasi minimum dan maksimum untuk A itu 1,1, untuk B 0,n. Maksudnya apa? Maksudnya satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B dan bisa tidak berhubungan sama sekali, gitu ya. Nah, kita lihat, kita punya dua tabel, dua entitas, gitu ya, pelanggan dan transaksi. Tahu dari mana ini derajat relasinya 1 ke banyak dengan minimumnya 1,1 dan minimum dan maksimum di A itu 1,1 dan minimum dan maksimum di B itu 0,n, kita lihat satu-satu. Nah, jadi satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu kita lihat P001 di sini ya, satu atau lebihnya berrelasi dengan satu record pada transaksi gitu ya. Jadi bisa satu atau lebih. Lebihnya di mana? Kita lihat P003. Lebih dari satu record pada entitas B, P003 berada di dua record di entitas transaksinya gitu ya. Atau bisa tidak berhubungan sama sekali. Siapa? Kita lihat P02 itu tidak berhubungan sama sekali dengan tabel transaksi yang ada di B. Jadi saya ulangi, bisa berelasinya dengan 1 ke 1. Kita lihat bahwa entitas pelanggan berelasi dengan transaksi itu hanya 1 gitu ya, karena setiap kode pelanggan P001 baru sekali ini belinya
gitu ya, bertransaksinya baru sekali. Ternyata P003 sudah dua kali transaksi, ada 2 record. Tetapi P02 jadi pelanggan, tapi belum pernah bertransaksi. Jadi itulah maksud dari ilustrasi 1,1 ke 0,n yang di sini. Jadi satu record pada entitas A berhubungan pada satu record di entitas B-nya, bisa lebih dari satu record, bisa juga tidak berhubungan sama sekali. Maksudnya 0 ini adalah tidak berhubungan sama sekali. Begitu ya. Jadi minimumnya 0, maksimumnya n. Jadi si pelanggan berelasi dengan transaksi minimumnya 0 kali gitu ya. Jadi bisa pelanggan tidak bertransaksi sama sekali, bisa jadi pelanggan bertransaksinya sekali, bisa juga pelanggan bertransaksinya lebih dari satu kali. Itu maksud dari ilustrasi ini. Saya harap bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ini untuk mengilustrasikan 1,1 terhadap 1,n. Jadi ini 1 ke banyak, tetapi satunya itu adalah minimumnya 1, maksimumnya 1. Banyaknya adalah minimumnya 1, maksimumnya banyak, gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kayak kita punya entitas A dan entitas B. Ini kalau disimpulkan derajat relasinya berapa? 1,n. 1,n-nya si A-nya derajat minimum maksimumnya 1,1 gitu ya. B-nya minimum maksimumnya 1,n. Maksudnya apa? Satu record pada entitas A pasti berhubungan terhadap satu record pada entitas B atau lebih dari satu record pada entitas B. Jadi berkaitannya bisa nggak berhubungan sama sekali. Kalau nggak berhubungan sama sekali sama B-nya, berarti kita balik ke yang sebelumnya gitu ya. Tapi kalau pasti sekali berelasinya atau bisa lebih dari sekali, itu untuk ilustrasi ini gitu ya. Jadi contohnya di sini, seorang dosen gitu ya, satu dosen bisa mengajar satu mata kuliah gitu ya. Satu dosen satu kali mengajar mata kuliah. Kita lihat 02, 10, 18 ini ngajarnya sekali di sini gitu ya. Kemudian 02, 1125 ini juga mengajar sekali. Jadi ada record 02, 1125 satu kali di mengajar. Record 02, 10, 18 itu juga satu kali di mengajar. Jadi kerelasiannya 1 ke 1 minimumnya. Tapi kita lihat 02, 10, 19 ini ternyata mengajarnya 2 kali. Ada 2 record di entitas mengajar gitu ya. Artinya apa? Saya ulangi bahwa ada satu record pada entitas A gitu ya, berelasinya pada satu di record pada entitas B, atau bisa juga berelasinya satu record pada entitas A berelasinya dengan banyak record atau lebih dari satu record pada entitas B-nya. Itulah cara mengilustrasikan kerelasian derajat 1 ke banyak dengan minimumnya 1,1 dan 1,n gitu ya, dengan derajat relasi 1,1 ke 1,n. Jadi kalau disimpulkan ini apa? Derajat relasinya ini 1 ke banyak sebenarnya gitu ya. Nah, itu kemudian ilustrasi selanjutnya. Nah, yang ini kita akan mengilustrasikan untuk derajat relasi 1 ke 1. Ini maksudnya 1,1 itu 1 gitu ya maksimumnya. Ke 0,1 juga maksimumnya 1. Jadi ini derajat relasi 1 ke 1. Namun di sebelah kiri ini minimumnya 1, maksimumnya 1. Di sebelah kanan ini minimumnya 0, maksimumnya 1 gitu ya. Ini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan kita punya entitas A dan entitas B, derajat relasinya ini 1,1 dan 0,1, ditulis dengan simbol seperti ini ya, kalau James Martin. Ini maksudnya satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu record pada entitas B atau bisa tidak berhubungan sama sekali. Saya contohkan di sini entitas A-nya laki-laki, kemudian entitas B-nya nikah. Jadi kita lihat di sini recordnya. Record nomor KTP L 012345 atas nama Hasan ini di entitas nikahnya berelasinya 1
Tidak ada 01, 2, 3, 4, 5 lagi di record yang lain gitu ya. Begitu pula dengan si Kasim. 023, 456 itu juga berelasinya dengan nikah itu 1, tepat di 1. Kemudian si Leman juga begitu, 03, 4567 juga berelasinya dengan si entitas nikahnya 1. Tetapi kita lihat ada laki-laki, satu laki-laki ini si Marta gitu ya. Marta ini tidak berelasi sama sekali dengan entitas nikahnya gitu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan bisa saja minimumnya di A itu 1, maksimumnya 1, tetapi bisa tidak berelasi sama sekali dengan B atau berelasinya maksimum 1 kali gitu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk IRD, cara penggambaran IRD versi James Martin kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat sore.